Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi dumina sa'ada wa rahmah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan solihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bid-dinil qayyim wal kitabil mubin wal manhajil mustaqim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat ke-94, yaitu surat Al-Insyirah ayat ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaklah kalian berharap. Bagi seorang mukmin, maka yang menjadi pengharapan terbesar dalam kehidupannya adalah ingin mendapatkan cinta dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kecintaan manusia yang diharapkannya. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang kecintaan manusia, maka kondisinya bisa jadi dari waktu ke waktu akan bisa mengalami perubahan dan perkembangan. Hari ini bisa saja seseorang menyatakan cintanya kepada kita, namun besok, lusa, lalu kemudian waktu-waktu berikutnya bisa jadi kondisinya akan berbalik. Nah, ketika yang menjadi pengharapan terbesar bagi seorang mukmin termasuk kita itu adalah mengharapkan cinta serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika mengarungi kehidupan ini dan ketika dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka dalam diri seorang mukmin itu akan muncul dua kepribadian yang berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dua kepribadian ini memang hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman saja. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diterima dari sahabat Suhaib, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asobathu syarra'u syakara fakana khairul lah wa in asobathu darra'u sabara fakana khairul lah." Yang artinya, sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa urusan bagi orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Karena semua urusannya dipandang baik olehnya. Dan hal ini tidak akan dimiliki, tidak akan didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila ia mendapatkan berbagai macam kesenangan, berbagai macam kelapangan dalam hidupnya, ia bersyukur, maka yang demikian itu baik baginya. Sebaliknya, ketika ia mendapatkan, ditimpakan berbagai macam kesulitan, kesusahan, maka ia bersabar, maka yang demikian itu juga baik baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyadari bahwa ketika mengarungi kehidupan di dunia ini,
Tidak akan selamanya kita akan mendapatkan berbagai macam kesenangan, kelapangan dalam kehidupan kita. Namun Allah pun pastinya akan menguji kita dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa dua hal inilah yang akan kemudian kita dapatkan, maka prinsipnya apa? Ketika Allah menguji kita dengan berbagai macam kenikmatan, kesenangan, kelapangan, maka sifat dan sikap yang harus ada tertanam kuat dalam diri kita sebagai seorang mukmin adalah apa? Kita harus mampu senantiasa menunjukkan kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun telah menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian semua mensyukuri atas apa yang telah aku berikan kepada kalian, la azidannakum, pasti aku akan menambahkannya kepada kalian. Dalam ayat ini setidaknya menggunakan dua adat penguat, adat taukid, lamul ibtida dan juga nun taukid. Artinya apa? Bahwa hal ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pastinya akan menepati janjinya itu. Jangan sampai kemudian masih ada keraguan, kesangsian dalam diri kita. Namun kita pun patut waspada dan hati-hati ketika justru kita kufur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jikalau kalian kufur atas nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, ingatlah bahwasanya adabku sangatlah pedih. Ketika dihadapkan dengan berbagai macam kesenangan, berbagai macam kelapangan, maka sekali lagi yang harus tertanam dalam diri kita adalah apa? Kita mampu menunjukkan kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dihadapkan dengan berbagai macam kesusahan, berbagai macam kesulitan, kehimpitan dalam hidup kita, maka sebagai seorang mukmin yang harus kemudian ada dalam diri kita adalah apa? Kita mampu menghadapinya dengan apa? Dengan penuh kesabaran. Jikalau kita ingin mengetahui seperti apa atau siapa orang yang bersabar itu, maka di dalam Al-Baqarah ayat ke-156 Allah telah menjelaskan kepada kita tentang siapa yang dimaksud dengan mereka orang-orang yang bersabar itu. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpakan kepada mereka musibah, maka mereka semuanya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami pun pasti akan kembali. Tentunya yang kita pahami bukan hanya sekedar pengucapannya saja dari kalimat istirja ini, tapi lebih daripada itu, kita meyakini dan memahami, kemudian menginternalisasikan dalam diri kita bahwa apapun yang kita miliki saat ini pada hakikatnya kesemuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kapanpun dan dimanapun dengan cara apapun nantinya Allah akan mengambilnya kembali. Maka kemudian kita sadar dan kemudian akan bisa menyikapinya dengan penuh kesabaran. Maka karena itu, jika pada saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19 yang telah memasuki waktu 1,5 tahun lamanya, dan kemudian kita pun menjadikan dan kemudian menganggap bahwa ini adalah merupakan hal-hal atau masa yang menyulitkan bagi kita, karena bisa jadi aktivitas kita dibatasi sedemikian rupa, termasuk mungkin pelaksanaan ibadah kita pada awal-awalnya menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Maka insya Allah justru itulah yang akan menjadi penambah giroh semangat kita, bukan malah menjadi giroh kita, semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi berkurang adanya. Semoga dua kepribadian dari orang-orang mukmin yang sejati berdasarkan hadis yang telah saya bacakan tadi, yaitu yang pertama,
ketika mendapatkan berbagai macam kesenangan, kelapangan dalam hidup kita, maka kita akan bisa menyikapinya dengan senantiasa menunjukkan kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, kehimpitan dalam hidup kita, maka kita akan menyikapinya dengan penuh kesabaran. Insya Allah, mudah-mudahan kedua sifat ini telah ada dalam diri kita semua ketika menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang akan diberikan kepada kita semua. Dan akhirnya, marilah kita akhiri dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma rabbana innaka antas sami'ul alim. Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.